Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas informatika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ya atau mungkin berkenalan ya tentang apa itu namanya Google Dokumen. Jadi kalau mungkin bagi kalian yang di kelas sebelumnya sudah terbiasa menggunakan MS Word untuk membuat dokumen, nah sekarang kita akan belajar software yang lain atau peranti lunak yang lain yang bisa digunakan atau mempunyai fungsi kurang lebih mirip sekali dengan MS Word ya, yaitu adalah Google Dokumen. Nah, seperti apa Google Dokumen, kemudian nanti menu-menunya seperti apa, kemudian ada kelebihannya apa dibandingkan dengan MS Word ya. Nanti kita akan bahas ya, satu persatu di video ini. Baik, yuk kita langsung saja. Nah, untuk mengakses Google Dokumen bisa login ke akun Google dulu. Jadi untuk bisa mengakses Google Dokumen kita harus memiliki yang namanya akun Google. Tapi saya pikir kita semua sudah punya ya email Google. Nah, nanti silahkan login email Google. Kemudian bisa klik di pojok kanan sini di bagian titik ada 9 titik ini. Kemudian di bawah ada dokumen. Ya, sebenarnya nanti ada pelajaran yang lain juga yaitu tentang spreadsheet, slide dan lain-lain. Di sini ada Google Apps itu ada banyak ya. Mungkin yang sering kita pakai ada Meet, Drive, ada juga Gmail, ada juga Maps dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar dulu beberapa bagian di sini tentang Office ya yang bisa kita manfaatkan dari Google. Yang pertama adalah Google Dokumen. Yuk, baik silahkan diklik bagian dokumen yang ada di sini ya. Kemudian nanti akan munculkan halaman ini. Ya, setelah diklik nanti akan muncul halaman ini ya di Google Dokumen. Nah, di sini adalah file atau mungkin tulisan yang mungkin sudah pernah saya buat ya. Kemudian di sini ada template, yang bagian sini ada template atau mungkin bentuk yang sudah siap digunakan, atau juga bisa menggunakan kertas kosong atau dokumen kosong baru ya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa hal ya. Oke, sekarang untuk contoh saya akan menggunakan dokumen kosong ya. Dari sini saya pilih ini ya, dokumen kosong, saya klik. Nanti kita akan diarahkan ke halaman dari Google Dokumennya. Kita tunggu sebentar. Ya, ini adalah halaman kosong dari Google Dokumen. Jadi mirip sekali dengan MS Word, tapi mungkin MS Word yang model lama ya. Jadi yang model 97 2003 itu ya. Yang 2000-an 7 ke bawah. Itu kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah tampilan dari Google Dokumen. Secara garis besar atau secara umum ini adalah apa ya, mirip sekali dengan MS Word yang mungkin sudah biasa kalian pakai. Nah, di sini ada beberapa fitur, nanti kita akan jelaskan satu persatu yang mungkin secara spesifik ini lebih, kalau menurut saya lebih apa ya, lebih enak kita gunakan atau mungkin lebih modern lah, lebih maju ya. Jadi nanti ada kita bisa berbagi file, kemudian kita ada history dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, di video part pertama ini saya akan membahas tentang basic feature. Jadi tentang fitur-fitur dasar yang ada di Google Dokumen yang mungkin nanti kita akan kerjakan ya, yang akan kita gunakan. Ya, kita akan perkenalan interface-nya dulu. Yang atas ini ada menu seperti biasa ya, ada menu file itu ada download dan lain sebagainya ya di sini. Kemudian ini adalah edit ya, kemudian ini tampilan, sisipan, ini karena bahasa Indonesia ya. Jadi ada sisipan gambar, tabel dan lain sebagainya. Kemudian ada format, ada paragraf dan lain sebagainya ini. Kemudian ada alat atau tools ya, ini untuk perapian dan lain sebagainya. Kemudian ada add-on dan ada bantuan ya. Nah, yang bikin berbeda mungkin dari Google Dokumen ini dibandingkan dengan MS Word adalah Google Dokumen ini bersifat online. Sebenarnya bisa juga sih kita buat offline ya, tapi Google Dokumen itu memang diset dia disimpan di Google Drive secara langsung ya. Jadi kita semua ketikan yang kita kerjakan itu otomatis akan tersimpan di Google Dokumen. Keuntungannya apa? Atau maaf, tersimpan di Google Drive. Keuntungannya apa ketimbang kita simpan di drive kita secara
yang misalnya hard disk atau flash disk ya. Keuntungannya adalah kita bisa menggunakan banyak komputer untuk mengedit. Misalnya di rumah saya sudah mengerjakan, kemudian saya pindah ke kantor atau ke sekolah, kemudian nanti di sekolah kita ganti perangkat lagi, misalnya ganti komputer atau ganti laptop, kemudian kita tinggal login saja menggunakan akun Google kita atau yang Google yang kita miliki, otomatis kita sudah bisa membuka dokumen kita secara utuhnya, komplit ya. Jadi kan itu lebih praktis ya, ketimbang kita harus colok flash disk atau hard disk eksternal, harus lain sebagainya lah, harus ya nanti tidak rusak dan lain sebagainya, kena virus ya. Kalau ini lebih aman, jauh lebih aman. Jadi keuntungan dari Google Dokumen adalah dia sifatnya cloud ya, jadi online, semua di internet ya. Kekurangannya ya ini sangat tergantung dengan koneksi internet. Jadi kalau koneksi internetnya bermasalah ya otomatis kita tidak bisa bekerja. Jadi mungkin kelebihan dan kekurangannya itu. Nah, oke, itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas beberapa hal. Tadi kita sudah, ini menu bar biasa ya, yang sini, kemudian ini kertasnya, ya ini ruler dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya kita akan memberikan nama. Bagaimana sih cara memberikan nama terhadap dokumen yang kita buat ya. Jadi untuk memberikan nama pada Google Dokumen itu sangat praktis ya. Kita bisa tinggal klik saja di sini. Misalnya ini adalah kita berikan nama dokumen 1, misalnya seperti itu ya, seperti ini. Nah, ini adalah nama dokumennya. Secara otomatis dia akan menyimpan di sini ya, disimpan ke drive ya. Dia sudah ada notifikasi bahwa ini sudah tersimpan di drive. Itu caranya menyimpan, atau bukan menyimpan ya, memberikan nama. Kalau penyimpanannya otomatis sudah langsung disimpan. Setiap kita ada perubahan otomatis dia akan menyimpan ke Google Drive. Jadi cenderung lebih aman daripada kalau kita menggunakan penyimpanan yang sifatnya lokal. Itu yang pertama. Ya. Kemudian di sini ada beberapa menu yang menarik menurut saya. Di bagian file ya, di bagian file itu ada bagikan ya, kita bisa membagikan. Maksudnya apa? Kita bisa mengerjakan file ini secara bersama-sama, atau mungkin ada teman kita yang ingin bergabung ya dengan kita, itu bisa kita bagikan. Caranya pilih file, bagikan, atau bisa di sini juga sama, bagikan ya. Bagikan. Ya, seperti ini cara membagikan. Ya, misalnya kita tuliskan alamat email yang lain ya, misalnya ya, saya seperti ini. Nah, kita bisa bagikan ke orang ini. Ini email saya yang kedua, dan dia bisa jadi apa? Editor, komentar, lihat saja. Nah, editor berarti dia bisa merubah isi dari dokumen yang sudah kita buat, atau bisa kolaborasi. Misalnya kita akan mengerjakan tugas sebanyak 10 lembar, kemudian kita bagi dari 10 lembar tersebut, misalnya kita bagi 2 atau bagi 3 orang, maka masing-masing mengerjakan 3 lembar misalnya. Itu bisa kita gunakan seperti ini ya, misalnya seperti ini, kirim. Nanti otomatis akan mendapatkan notifikasi dan bisa berbagi atau bisa ikut serta dalam pengeditan yang ada dalam file ini ya. Itu yang pertama. Kemudian di sini kita bisa apa ya, buka ini, bisa buka dari Google Drive ya. Jadi kalau kita misalnya punya file di Google Drive, kita juga bisa buka menggunakan Google Dokumen ini. Jadi di sini ada drive saya, ada di bagian ke saya ya, ada berbintang, terbaru, dan upload dan lain sebagainya ya. Kita bisa buka dari Google Drive, jadi kita bisa menyimpan di Google Drive, kemudian kita bisa buka seperti ini ya. Ini dokumen 1, ini apalagi, ini apalagi, itu cara open file. Jadi sangat mudah. Kemudian di sini ada juga download ya. Jadi teks yang sudah kita buat atau kita kerjakan di Google Dokumen itu bisa kita download, mau dibentuk apa. Misalnya kadang-kadang kita memerlukan file dalam bentuk MS Word misalnya, karena yang dibutuhkan dalam MS Word. Bisa kita tinggal pilih menu file, kemudian download. Di sini ada Microsoft Word. Misalnya kalau mau download dalam bentuk Microsoft Word,
Kalau misalnya mau di-download dalam bentuk PDF juga bisa, atau RTF, atau mungkin Open Document Text, ODT, dan lain sebagainya. Ya, di sini sudah ada beberapa ekstensi ya yang bisa kita ambil. Yang paling umum sih biasanya PDF atau dokumen, tergantung yang dibutuhkan. Seperti itu ya untuk download. Kemudian, nah ini ada yang paling asik, namanya versi. History versi atau version. Nah, ini apa sih versi ini? Nah, versi ini adalah seperti ya kurang lebih kita save as lah. Nah, save as. Tapi bedanya kalau save as itu ada file lain. Tapi kalau versi tidak ada file lain. Jadi di file yang sama itu bisa ada beberapa versi. Contoh seperti ini. Misalnya di sini saya ketikkan ini adalah ketikan versi 1 misalnya. Ini saya simpan seperti ini, file history versi, beri nama versi saat ini. Jadi ketika nanti ada kesalahan dan kita ingin kembali, otomatis versinya sudah ada. Nah, kita tinggal beri nama versi, misalnya ini adalah versi 1, seperti ini. Kemudian saya simpan, ya seperti ini ya. Kemudian saya lanjutkan, ini saya ketik setelah versi 1. Nah, karena di sini otomatis menyimpan ya, di sini otomatis menyimpan, maka nanti yang selalu terlihat adalah ini. Kalau misalnya ini saya close, kemudian saya buka, ya yang muncul adalah dua versi ini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya saya ingin menampilkan versi yang sebelumnya, ya versi yang ini nggak ada, ya ini nggak mau saya tampilkan, saya mau balik lagi ke yang versi pertama, karena mungkin ada editing ya. Ya caranya tinggal file, kemudian history versi, lihat history versi di sini. Ya, sekarang bisa dilihat di sini ada versi 1. Ini yang sekarang ya. Sekarang itu ya berarti yang ini. Kalau ini diklik, ya, ini adalah ketikan versi 1. Ini yang tampilan ini saja. Kalau kita ingin memulihkan atau ingin mengembalikan lagi ke versi 1, kita tinggal pilih ini aja. Pulihkan versi ini. Klik pulihkan. Ya, sekarang ketikanya kembali lagi ke versi yang pertama tadi. Ya, ini cukup membantu pada saat nanti kita kalau misalnya pengen ada editing ya tinggal ketik saja, kemudian simpan versi. Ya, setelah itu nanti lanjut lagi. Nah, ketika ternyata dilanjutkan itu terjadi kesalahan, bisa balik lagi ke versi sebelumnya. Jadi ini menu yang sangat menarik ya. Ini sangat menarik lah. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada ini rename ya, rename nggak masalah. Pindahkan itu apa sih, atau move. Kita bisa menyimpan file ini itu ke dalam sebuah folder yang ada di Google Drive. Jadi kita nanti mungkin juga akan belajar Google Drive ya. Nah, di sini kita bisa pindah, jadi kita klik saja pindahkan ini. Kemudian kita bisa masukkan ke kemana, folder mana ya. Kalau sekarang kan masih di luar folder ini posisinya. Ini posisinya masih di luar folder. Nah, misalnya kita mau masukkan ke folder classroom misalnya, atau mungkin file berkas, ya kita tinggal aja pilih file berkas, kita panah sini, kemudian kita masukkan, pindah ke sini. Ya, jadi ini untuk manajemen file saja. Jadi kita bisa pindah ke folder-folder mana, itu bisa kita lakukan di menu yang ada di sini, pindahkan. Mungkin nanti untuk Google Drive akan kita bahas di video yang berbeda. Jadi kita akan detail membahas Google Drive seperti apa. Terus kemudian manajemen file yang mungkin benar seperti apa. Ya, kita lanjutkan. Ya, setelah mungkin pindahkan, kita bisa atur juga. Kalau bahasa ini bisa pilih aja ya, bahasa yang mau digunakan. Tapi saya menggunakan bahasa Indonesia. Di sini ada penataan halaman atau print preview ya. Ya, di sini misalnya kita bisa mau atur landscape, kemudian kertasnya apa, misalnya folio, warna halamannya apa, kuning misalnya. Terus batas atas bawah marginnya itu berapa ya. Terus kita bisa klik OK kalau sudah. Nah, otomatis nanti akan merubah kertasnya menjadi warna kuning dan posisinya landscape. Ya. Kemudian di sini ada cetak, kalau cetak seperti biasa. Kita bisa cetak dokumennya menggunakan printer yang kita miliki. Nah, ini ya beberapa fitur basic ya yang sangat menarik yang dimiliki oleh Google Document.
Baiklah, kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu menu sisipkan atau insert ya. Nah, di bagian menu sisipkan itu ada beberapa menu yang bisa kita gunakan untuk menyisipkan objek-objek yang bisa kita gunakan dalam melengkapi dokumen kita yang kita buat menggunakan Google Dokumen. Nah, contoh di sini ada insert image atau gambar, kemudian ada tabel, ada diagram, ada garis horizontal, tanggal, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan coba explore satu persatu tentang bagaimana insert atau menu sisipkan pada Google Dokumen. Baik, yang pertama adalah kita sisipkan gambar. Nah, ini sangat menarik ya. Menu sisipkan gambar ini sangat menarik ya, karena ada beberapa hal yang itu nanti akan sangat mudah ya bagi kita untuk menyisipkan gambar yang kita butuhkan. Nah, di sini menu sisipkan gambar itu ada beberapa jenis ya yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama ada upload dari komputer, artinya kita choose file dari komputer kita. Kalau ini mungkin biasa saja. Nah, ini yang menarik, ini adalah telusur dari internet. Telusur dari internet, ini kita searching, artinya kita cari gambarnya itu di internet, kemudian bisa dari drive, dari foto milik kita, dari URL, dan juga dari kamera. Nah, kita akan coba satu persatu, tapi di menu-menu yang mungkin jarang kita gunakan. Yang pertama, mungkin ini tidak kita coba karena ini mungkin biasa saja. Kita tinggal klik, kemudian browse di komputer kita atau cari di komputer kita. Jadi itu tidak terlalu rumit, ya, mudah, sudah biasa kita lakukan. Nah, yang kedua adalah telusur dari internet. Nah, ini menarik sekali. Nah, kita bisa klik ini menunya, telusur internet. Kemudian di sebelah kanan ini ada semacam Google ya. Dia bisa menelusuri gambar khusus untuk gambar. Misalnya kita menelusuri gambar sepeda seperti ini. Kita enter. Nah, di sini langsung menampilkan gambar-gambar sepeda. Nah, ini ya. Misalnya kita ambil ini katakanlah. Kita tinggal drag aja, tarik ke sini. Nah, nanti otomatis gambarnya akan masuk ke halaman kita. Nah, kita tinggal resize saja yang kita butuhkan seperti apa. Nah, misalnya kita cari lagi gambar mobil, enter. Nah, di sini sudah ada gambar mobil, kita tinggal ambil aja, misalnya Lamborghini ini ya. Nanti tunggu sebentar, dia akan masuk ke dokumen kita. Sangat mudah ya. Nah, kita tinggal atur aja ini gambar mau di belakang teks atau di depan teks ya. Jadi itu pengaturan yang biasanya seperti biasa. Misalnya ini mau di depan teks, nanti kita bisa tarik ya. Ini bisa kita tarik-tarik seperti ini, kita atur posisinya bisa. Jadi misalnya di sini ada teks. Ini adalah teks. Seperti ini. Ini kita bisa tutupi pakai gambar ini. Ya, ini kalau di depan teks. Kita juga bisa pindah misalnya di belakang teks, berarti nanti teksnya ada di depannya. Cuman ini karena gambarnya backgroundnya hitam ya, jadi nggak kelihatan. Nah, seperti ini misalnya, ini yang putih. Kita bisa geser ke sini ya. Ini pengaturan kalau misalnya mau di depan teks. Nah, itu adalah sisipkan gambar menggunakan searching di internet. Sangat menarik sekali. Ini sangat menghemat waktu ya bagi kita apabila ingin mensisipkan gambar yang gambarnya itu harus cari dulu. Nah, itu bisa kita manfaatkan menu ini. Nah, selanjutnya ya kita bisa sisipkan gambar melalui Drive. Kalau ini mungkin gambar di Google Drive kita ya. Kalau foto, ini adalah foto yang ada di akun foto kita yang ada di Google ya. Ini juga sama. Kemudian ini ada dengan URL. Ini juga bagus. Misalnya ada gambar yang kita tidak kita tidak bisa temukan ya di Google pencarian gambar tadi yang telusur internet, kita bisa sisipkan menggunakan URL. Misalnya di sini ada pencarian, saya akan cari gambar mobil, misalnya sama ya, mobil seperti ini. Kemudian saya pilih gambar. Nah, di sini kan ada keluar gambar mobil, kita tinggal pilih aja mobilnya, kita copy URL-nya, copy link address atau copy email address ya, bukan link address tapi email address, copy email address ya, seperti ini. Kemudian kita tinggal sisipkan gambar, pilih URL, kita pastekan URL-nya di sini, paste. Kalau gambarnya nanti sesuai linknya,
Nanti otomatis sudah muncul, kita tinggal sisipkan. Nah, ini adalah salah satu metode untuk sisipkan gambar yang ada di Google Dokumen. Terakhir, ini bisa sisipkan gambar kamera. Ini juga menarik ya. Kita bisa misalnya kita mau selfie atau mau apa ya, kita butuh gambar atau mungkin kalau kita editnya pakai handphone ya. Jadi Google Dokumen itu bisa dibuka pakai Android ya. Pakai Android bisa, pakai handphone. Nanti bisa disisipkan gambar menggunakan kamera. Misalnya sekarang sedang rapat, kemudian saya butuh foto atau dokumentasi foto yang nanti bisa disisipkan pada notulen rapat tersebut. Jadi saya butuh insert tapi gambarnya adalah foto kegiatan tersebut. Jadi bisa di sini sisipkan, terus pilih kamera seperti ini. Ya. Nah, seperti ini tinggal di foto, ambil foto. Kalau udah sisipkan. Nah, seperti ini hasilnya. Sangat menarik ya. Ya, ini adalah metode untuk menyisipkan gambar pada Google Dokumen. Baik, kita lanjut. Berikutnya di sini setelah sisipkan gambar ada juga tabel. Kalau ini mungkin biasa ya, kita bisa bikin tabel di Google Dokumen ya, seperti ini. Tabel. Misalnya saya membuat tabel mana? Tabel berapa kali berapa? Ya, panjangnya 4 kali 4 atau 5 kali 4 misalnya seperti ini ya. Kita tinggal buat seperti ini, nanti akan muncul misalnya ini nomor, kemudian ini adalah NIS, nama, kemudian alamat misalnya seperti ini. Untuk penggabungan sel bagaimana? Ini sama saja seperti yang ada di MS Word, jadi tinggal di blok saja, klik kanan, kita bisa gabungkan sel ya di sini. Jadi kita bisa beberapa menu di sini ya, sisipkan 2 kolom dan lain sebagainya ada di sini. Gabungkan sel, kita gabungkan, nanti jadi gandeng seperti ini. Mau dibalikkan lagi, pisahkan sel. Nah, itu adalah insert tabel, jadi itu tidak terlalu sulit. Terus kemudian kita bisa sisipkan diagram, ini kayak grafik ya, tapi ini harus ada datanya. Kita coba aja misalnya lingkaran. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa sisipkan grafik. Nah, ini nanti harus cari isinya dulu atau mungkin bisa diganti isinya. Ya, kita bisa buka sumbernya. Ya, nanti akan bisa merubah gambar yang ada di sini atau data yang ada di sini. Jadi di sini ada sumbernya tim 1, tim 2, tim 3, tim 4 dan seterusnya. Ya, ini. Misalnya ini jadi tim 1, kita rubah misalnya grafik penjualan mobil Toyota tahun 2021 misalnya. Jadi yang pertama misalnya ada Kijang Innova. Kemudian ini K ya. Kemudian ada juga Avanza misalnya. Ada juga Vios. Ada juga misalnya apa ya, Limo ya, misalnya gitulah. Nah, ini nanti otomatis akan mengganti ada di sini. Angkanya juga kita bisa rubah, misalnya jadi 978 yang paling banyak ini mungkin ya. Jadi kita bisa rubah-rubah sesuai dengan keinginan kita ya, karena nanti akan dibagi 100 ya, persentasenya akan mengikuti. Nah, dicek di sini, kita refresh, perbarui ya, ding, kita perbarui, nanti otomatis akan berubah. Nah, itu adalah input grafik ya, jadi otomatis akan nyambung dengan Excel atau bukan Excel ya, ini spreadsheet yang ada di Google Dokumen. Nah, itu cara untuk sisipkan diagram. Di sini ada beberapa jenis diagram, nanti bisa silahkan dieksplor lebih lanjut secara mandiri. Baik, lanjut. Di sini ada apa lagi ya? Kita eksplor lagi. Ya, kita lanjut lagi. Kita bisa sisipkan apa ini? Tanggal. Coba kita sisipkan tanggal. Oh, ini tanggal biasa aja ya. Tanggal berapa gitu, gampang.
Kemudian karakter khusus itu beberapa karakter yang mungkin tidak umum, yang tidak ada di keyboard kita ya. Jadi misalnya karakter panah atau mungkin karakter-karakter seperti ini kan. Nah ini misalnya itu kan nggak ada ya. Dan beberapa karakter yang lain. Kalau kita membutuhkan bisa menggunakan itu. Di sini ada input juga persamaan atau mungkin kayak rumus ya. Ya ini di sini ada rumus juga, rumus-rumus yang bisa kita gunakan ini. Tapi saya kurang tahu ini lengkap apa tidak rumus-rumusnya. Mungkin dibandingkan dengan yang ada di MS Word mungkin sedikit lebih lengkap di MS Word. Tapi no problem, nggak ada masalah. Yang penting tetap bisa kita gunakan. Nah lanjut, sisipkan header footer. Ya ini header footer. Ini header adalah bagian atas ya. Ini adalah header. Ya, header itu akan tertulis di semua halaman ya. Jadi kalau kita balik sini ada halaman headernya. Ya, misalnya kita format teksnya jadi miring, underscore, misalnya rata kanan, misalnya seperti ini. Itu juga bisa kita rubah warnanya jadi merah. Ya, nanti semua halaman akan ada headernya. Demikian juga dengan footer ya, sama saja footer itu yang bawah. Ya, footer itu yang bawah, misalnya ini oleh misalnya seperti ini. Nah, ini kita juga bisa atur, kita kasih seperti ini misalnya. Misalnya gini. Nah, kalau ini kita lihat nanti di halaman berikutnya juga ada. Jadi tidak rumit, hanya header footer. Kemudian nomor halaman kita bisa pilih mau posisinya di mana. Kalau yang ini berarti halaman pertama dia tidak kasih nomor, langsung halaman 2 seperti ini ya. Mungkin kita membuat dokumen yang ada judulnya ya. Jadi daripada nanti harus merubah atau mungkin harus pakai batas halaman dan sebagainya, kita bisa gunakan ini. Ya, misalnya saya mau kasih nomornya di pojok kanan bawah, ya, kita bisa atur seperti ini. Ya, ini tapi ke format hijau ya, nanti kita bisa rubah. Ya, ini batas halaman bookmark ya. Kemudian lanjut ada insert links. Link, kalau misalnya kita punya link, ini teksnya apa, linknya apa, kemudian misalnya ya saya akan ambil ini misalnya, jangan link, misalnya ini gambar mobilnya, ya, saya copy aja linknya, kemudian saya sisipkan di sini, ini adalah link mobil impian, misalnya seperti ini, teksnya ini ya, kemudian linknya kita tinggal tempel di sini, terapkan, ya. Kalau ini kita klik, nanti kita bisa mengunjungi juga bisa dengan cara salin link ya. Kemudian atau mungkin langsung klik ini aja, klik judulnya. Nanti bisa langsung mengunjungi link dari website yang sudah kita sematkan di sini. Gampang ya, nggak ada masalah. Kemudian komentar, bookmark. Nah, terakhir ada daftar isi. Ini menarik. Ya, kita bagaimana cara membuat daftar isi di Google Dokumen. Caranya bagaimana? Yuk, kita coba yang terakhir. Ini adalah daftar isi. Saya akan pindah ke halaman terakhir dulu ya. Biar nanti mudah. Oke. Sekarang ini di halaman terakhir. Ya, ini saya akan buat daftar isi misalnya. Nah, daftar isi itu sebetulnya pembuatannya sangat-sangat gampang, sangat mudah ya. Kita cukup pilih sisipkan, kemudian di sini daftar isi, kemudian pilih saja dengan nomor apa tidak dengan nomor, dengan link biru ya. Kalau link berarti nanti dia bisa dituju ketika kita klik, nanti akan mengarahkan ke dokumen atau halaman yang seharusnya. Nah, misalnya kalau yang umum kita pakai nomor saja seperti ini. Ya. Nah, terus cara bikinnya bagaimana? Ya, cara bikinnya bagaimana? Ini sudah ada ya, ini kita hapus dulu aja ini. Ini saya hapus dulu teks yang mana? Ini adalah teks. Ini adalah teks. Lah ini kita hapus dulu ya. Seperti ini.
Kita refresh, ya udah hilang ya. Nah, kalau kita sisipkan nanti munculnya seperti ini. Hanya seperti ini saja. Loh, kok nggak ada daftar isinya? Cara membuatnya bagaimana? Nah, cara membuatnya adalah kita hanya perlu membuat teksnya, ya kita membuat teksnya sesuai dengan halaman-halaman yang sudah seharusnya. Misalnya gini, ini saya buat di halaman baru saja. Kita turunkan seperti ini. Ya, misalnya saya akan membuat sebuah laporan, misalnya di laporan tersebut formatnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan itu misalnya ada dasar teori, ada kemudian ada tujuan, ya, dan lain sebagainya lah misalnya. Kemudian ada bab 1 misalnya. Bab 1, apalagi katakanlah di sini rumusan masalah. Terus bab 2, ya di sini misalnya ya apalagi terserah. Monggo. Ya di sini misalnya ada pembahasan misalnya. Nah, kita cukup buat seperti ini saja. Ya, nanti kita tinggal isi atau mungkin sudah ada teksnya seperti ini juga bisa, nggak ada masalah. Nah, yang perlu kita lakukan untuk membuat daftar isi adalah dengan cara memilih atau mengeblok seperti ini. Kemudian kita pilih format, kemudian gaya paragraf, pilih tajuk 1 untuk daftar isi yang paling kiri. Jadi misalnya ini yang pendahuluan ini karena dia di bagian awal misalnya ya. Ini saya akan buat di tajuk 1, misalnya format, kemudian gaya paragraf, tajuk 1, terapkan tajuk 1 seperti ini. Nah, di sini belum muncul, cara memunculkan gimana? Tinggal di refresh saja, klik. Nanti di sini pendahuluan sudah langsung muncul halaman 3. Kemudian di sini, nah ini dia. Ini akan saya buat di dalamnya pendahuluan. Jadi ini masuk di dalam pendahuluan misalnya. Nah, caranya adalah format, gaya paragraf, pilih tajuk 2. Nah, terapkan tajuk 2. Seperti ini. Kalau kita refresh di sini, otomatis dia masuk. Ya. Kemudian bab 1. Bab 1 itu berarti dia tajuk 1 ya, karena dia harus di paling kiri. Kalau ini saya refresh, berarti kan bab 1 ada di sini. Ya, rumusan masalah, katakanlah ini tajuk 2. Tajuk 2 seperti ini. Kemudian bab 2 ini tajuk 1. Pembahasan itu katakanlah tajuk 2. Ya, seperti ini ya. Kemudian ini tinggal kita refresh saja. Set. Nah, otomatis daftar isinya sudah dibuat. Nah, nomor halaman di sini itu akan mengikuti saja. Jadi misalnya ini saya ketik apa ya. Ya, di sini kita ketik bla 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 gitu ya. Kemudian dia akan turun ke halaman berikutnya. Misalnya kita enter ke halaman berikutnya. Halaman sini ya. Ini kita enter yang ini, sorry. Yang ini kita enter ke halaman selanjutnya. Jadi ini ada di halaman berikutnya lagi, halaman 5 ya. Nah, otomatis di sini di bagian daftar isi itu akan mengikuti. Ya, kalau ini belum tinggal di refresh saja, refresh. Nah, dia akan otomatis halamannya mengikuti halaman yang sesuai dengan tajuk-tajuk yang tadi kita sudah buat atau kita sudah sesuaikan. Ya, ini katut ya. Nanti kita bisa rubah dulu. Jadi tidak dibuat tajuk tapi buat normal. Ya, itu beberapa menu yang ada di dalam menu sisipkan. Jadi sangat mudah ya, dan menurut saya sangat gampang yang bisa kita manfaatkan untuk membuat dokumen yang kita butuhkan. Nah, setelah ini kita akan masuk ke menu format. Ya, formatting. Di sini ada format. Bagaimana memformat sebuah teks itu agar bisa tampil dengan baik. Baik, kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu adalah menu format. Nah, menu format ini adalah menu yang sebagian besar itu adalah mengatur berkait dengan teks. Jadi misalnya nanti ada
formatting teks ya, formatting teks rata kiri, rata kanan, ada juga indentasi dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan coba menu format yang ada di sini. Ya, di sini ada teks, paragraf, indentasi, ya dan lain sebagainya. Sebenarnya menu ini juga sudah mungkin sudah familiar kita gunakan ya, menggunakan MS Word. Nah, kalau menggunakan Google Dokumen caranya bagaimana? Nah, itu yang ingin saya tunjukkan pada kalian. Yang pertama, di sini ada teks. Nah, di sini ada tebalkan, miringkan, garis bawah, coret dan lain sebagainya ya, subscribe ya. Misalnya tebalkan di bagian sini, misalnya mau saya tebalkan ya tinggal format teks tebalkan. Atau bisa juga menggunakan menu yang ada di sini, bold, italic, underline ya, mungkin ini pakai warna huruf merah misalnya dan lain sebagainya. Di sini juga ada beberapa menu, istilahnya apa ya, jadi ikon-ikon menu yang dia itu sering digunakan itu akan diletakkan di menu bar yang ada di sini. Jadi misalnya ada huruf fontnya, misalnya diganti ini ya, karya Arial jadi kurir, misalnya kurir new dan lain sebagainya, itu ada di sini ya. Itu format ya, format teks seperti ini. Ada superscript ya, jadi kayak pangkat, kalau penulisan pangkat misalnya yang atas, kalau subscript itu yang di bawah, lebih kecil di bawah. Kemudian ada penggunaan huruf. Nah, kita bisa convert. Jadi misalnya tadinya huruf kecil semua jadi huruf besar semua, dari huruf besar semua jadi kecil semua bisa. Atau mungkin jadi huruf besar di awal kata. Jadi kayak judul ya. Judul itu kan biasanya di awal kata dia hurufnya besar. Misalnya contohnya ini. Ini saya blok, kemudian pilih format ya, teks, kemudian saya pilih ini. Ya, nanti otomatis di depannya adalah huruf besar semua. Atau mau saya besarkan semua hurufnya, caranya format, kemudian teks, kemudian penggunaan huruf besar, pilih huruf besar, nanti jadi besar semua. Jadi ini praktis ya, praktis bisa kita gunakan untuk mengkonvert tulisan apabila kita sudah terlanjur salah, misalnya tidak sengaja ketekan tombol caps lock, nah terus tulisannya kan jadi besar semua. Nah, kita akan rubah, kita bisa menggunakan menu format, kemudian teks ya, dan di sini ada convert ya. Jadi dirubah lah intinya itu. Kemudian yang berikutnya ada gaya paragraf. Kalau ini tadi kita sudah coba ya, jadi ada judul, ada apa jenis, ini seperti formatting. Jadi kalau kita tidak perlu melakukan formatting yang berulang, misalnya bagian ini saya buat judul misalnya, jadi saya buat format gaya paragraf, saya pilih judul, terapkan judul, nanti otomatis tulisannya jadi besar, standarnya seperti itu. Walaupun kita rubah juga bisa, nggak ada masalah ya. Itu jadi ini adalah bagian formatting, jadi lebih cepat kalau kita memformat bahwa itu adalah judul. Kemudian perataan dentasi ini juga sudah biasa kita lakukan ya. Jadi ini kalau seperti ini, misalnya saya mau ini saya rata kiri kanan atau justify ya, kiri kanan, kita bisa pilih ini di sini. Nah, misalnya, atau bisa juga menggunakan format indentasi rata kiri kanan, atau mungkin rata kanan, rata kiri juga bisa menggunakan menu yang ada di sini. Oke, itu nggak ada masalah, gampang ya. Kemudian ini saya rubah dulu misalnya ya, format gaya paragraf saya buat judul aja atau subjudul yang lebih kecil ya. Ya, di sini lebih kecil lah subjudul, kalau judul lebih besar. Nah, selanjutnya di sini ada jarak. Ya, biasa kita kalau melakukan pengetikan atau membuat sebuah dokumen itu kadang-kadang ada persyaratan. Spasinya berapa? 1,5, 1/5, 1,15 atau tunggal atau ganda dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita akan merubah bagaimana ya, ini langsung pilih aja di sini. Caranya diblok dulu semua. Atau sebagian, misalnya bagian ini saya mau rubah spasinya jadi 1,5 misalnya atau ganda, nanti dia akan lebih lebar ya, misalnya seperti ini. Sebenarnya di sini juga ada, nah ini dia sama ya. Kemudian bagian ini saya rubah jadi 1,5 misalnya, atau 1,15 ya, itu juga boleh, nggak ada masalah ya. Ini dia, kita ya seperti ini misalnya. Jadi indentasi adalah suatu format ya. Format adalah suatu tools atau menu yang digunakan untuk merapikan dokumen yang kita buat, seperti itu. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada kolom. Nah, kolom ini berfungsi untuk mengatur teks itu menjadi kolom, jumlah kolom yang kita butuhkan. Misalnya di bagian bawah ini
saya ingin membuat jadi 2 kolom, misalnya seperti ini, hanya ini saja, judulnya tidak, hanya seperti saja. Kemudian kita format kolom, kita atur 2 kolom misalnya seperti ini. Ya, jadi seperti koran ya. Jadi kita bisa atur 2 kolom, nanti akan jadi seperti ini. Ya, ini kita bold misalnya. Ya, kita bisa atur-atur sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi menu format itu digunakan untuk mengatur formatting teks. Lanjut ada butir penomoran. Ya, butir penomoran adalah bullet numbering ya kalau di MS Word yang biasa kita gunakan. Jadi ada yang bernomor, nanti ada nomor 1, 2, 3, I dan sebagainya ya, A, B, C ya. Kemudian ada juga yang berbutir. Jadi dia itu menggunakan bullets, ada lingkaran, kotak dan lain sebagainya. Nah, cara membuatnya gimana? Mudah sekali. Bahkan tidak pakai menu ini aja sebenarnya bisa. Caranya adalah saya akan masuk ke halaman baru dulu. Saya akan pindah ke halaman baru di sini ya. Ya, di sini saya buat format kolom jadi 1 kolom. Ya, seperti ini dulu lah. Nah, bagaimana cara membuat numbering? Ya, paling cepat tinggal ketik saja nomor 1 kemudian titik spasi. Nah, ini otomatis sudah jadi numbering. Misalnya ini adalah nomor 1 misalnya. Nomor 1. Otomatis ke bawah nomor 2. Nah, nomor 3. Kita tidak perlu memberikan angka di depannya, otomatis sudah akan diberikan oleh si programnya. Ya, ini juga membuat apa ya, salah satu bentuk nanti ketelitian. Kalau kita menggunakan nomor manual, nanti otomatis kadang-kadang ya ada yang terlupa. Misalnya di tengah, tadi sampai nomor berapa? 45, ternyata seharusnya adalah 47 misalnya atau 48. Jadi bisa terjadi miss. Tapi kalau menggunakan numbering otomatis tidak akan terjadi miss. Kemudian untuk sub nomor bagaimana? Jadi yang lebih hindan ke dalam, menjorok ke dalam. Caranya adalah kita enter dulu, misalnya seperti ini. Kemudian tekan tombol tab. Ya, kita tab saja otomatis di sini ada A. Ini adalah sub nomor 1 misalnya. Di sini bisa sub nomor 2. Yang ini juga bisa. Ya, kita tab saja. Nah, sub nomor 2 misalnya. Apakah lebih menjorok lagi? Bisa. Bisa. Jadi seperti ini kita tab lagi aja. Nah, jadinya ini sub dari sub nomor 2. Jadi kita bisa menjorok lagi seterusnya ya. Kadang-kadang kalau kita membuat karya tulis misalnya harus menjorok ke tengah, terus ada subnya lagi. Itu kita bisa membuat menggunakan numbering dengan cara seperti ini. Jadi mudah ya. Kalau menggunakan bullets juga sama sih. Kurang lebih sama, misalnya nomor 1 atau ini bukan nomor ya, bullet 1. Kita copy aja biar cepat. Misalnya seperti ini. Ya, sudah cukup. Ini kita blok. Kita pilih bullet. Ya, ini misalnya. Yang ini mau saya pindah ke dalam, boleh. Misalnya saya buat lagi sub bullet seperti ini. Kita tab. Ya, atau gini aja. Set, kita tab. Ya. Sama. Ya, kalau ini kotak ya, bukan bullet, sub kotak. Gambarnya kotak. Ya, kita bisa membuat bullet numbering dengan cara yang sangat mudah. Ya, tidak perlu pakai menu yang ada di sini. Format, putar, ini numbering tidak perlu. Saya pakai ini juga bisa, nggak ada masalah, sama saja ya. Malah bisa panah, bisa apa. Itu nanti tergantung kebutuhan kita akan menggunakan bentuk yang seperti apa kalau bullets ya. Tapi kalau numbering biasanya ya standar ABC 1 2 3 I ya paling gitu, atau mungkin satu yang model seperti ini 1.1 1.2 itu juga bisa, nggak ada masalah. Jadi kalau kita rubah ya kita format, terus di sini ada butir penomoran ya, kita pilih yang ini misalnya, nggak ada masalah, bisa, nanti nomornya otomatis berubah. Oke ya, itu numbering ya. Kemudian di sini ada footer, tadi sudah kita bahas ya, nomor halaman juga sudah.
Orientasi sudah, hapus formatting. Jadi ini untuk menghapus formatting saja. Tabel ini untuk format tabel, foto untuk format foto. Baik, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan untuk materi Google Dokumen. Ya, nanti tentu saja ada praktek-praktek dan mungkin ada eksplorasi yang harus kalian lakukan sendiri, sehingga nanti akan lebih memperdalam lagi pengalaman dan pengetahuan kalian terkait penggunaan Google Dokumen untuk membuat dokumen yang kalian butuhkan. Selamat belajar, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.